Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang ternyata jauh lebih jantan daripada Gubernur Bali Iwayan Koster. Ini masih terkait dengan polemik Piala Dunia U20 ya, yang kemarin sudah sempat saya bahas. Tapi sekarang ini jadi semakin optimis ya. Kalau menurut saya semakin optimis. Ini akan tetap digelar di Indonesia. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang ternyata jauh lebih jantan daripada Gubernur Bali Iwayan Koster. Ini masih terkait dengan polemik Piala Dunia U20 ya, yang kemarin sudah sempat saya bahas. Tapi sekarang ini jadi semakin optimis ya. Kalau menurut saya semakin optimis. Ini akan tetap digelar di Indonesia. Nah, kan kemarin sempat ditolak oleh Gubernur Bali Iwayan Koster menolak kedatangan timnas Israel yang akan hadir di Bali. Dan pada akhirnya ini yang membuat FIFA membatalkan drawing di Bali tanggal 31 Maret mendatang. Karena apa? Karena justru Wayan Koster ini ternyata dia membuat surat secara resmi dan dikirimkan. Itu yang akhirnya membuat FIFA membatalkan drawing di Bali tanggal 31 Maret. Tapi meskipun begitu, FIFA belum memutuskan akan diundur kapan. Dibatalkan sudah pasti, tapi diundur kapan? Apakah kemudian Piala Dunia ini juga akan dibatalkan? Juga belum ada kepastian. Yang jelas, sempat santer beredar bahwa ini akan dipindahkan ke negara Peru. Kemarin saya sudah sempat bahas, ada dua negara yang menawarkan diri, ada Qatar dan juga Argentina. Tapi kemudian berhembus kabar bahwa Piala Dunia U20 akan dipindahkan ke Peru, tapi juga belum ada rilis resmi dari FIFA. Sementara sekarang Ketua PSSI Erick Thohir sedang menuju ke Zurich ya untuk bertemu dengan Presiden FIFA untuk melobi ini. Semoga ini semua menjadi kabar baik buat Indonesia. Nah, kembali lagi ke Wayan Koster. Wayan Koster ini kan memang sempat memberikan statement bahwa dia menolak kedatangan timnas Israel U20 di Bali. Kemudian mendapatkan kecaman dari banyak pihak, dari banyak media, kemudian juga pecinta sepak bola, bahkan masyarakat yang pro NKRI ini kemudian menghujat Wayan Koster. Nah, kemarin ketika dia kemudian dimintai keterangan oleh wartawan terkait ini, kemudian dilempar handuk. Dia melempar tanggung jawab ini, semuanya ini kan juga instruksi dari pemerintah. Ini kan juga kesalahan dari pemerintah. Seolah-olah dia ini menyalahkan pemerintah Presiden Jokowi juga menolak Israel datang ke Indonesia. Padahal sejauh ini kita belum pernah mendengar statement dari pemerintah pusat bahwa menolak kedatangan timnas Israel. Kalau kemudian mungkin beredar kabar bahwa pemerintah kemudian melalui PSSI ini melobi kepada FIFA untuk mengajukan beberapa persyaratan terkait timnas Israel, kemungkinan iya. Tapi untuk penolakan enggak. Karena apa? Karena memang ini semuanya adalah agenda dari FIFA. Indonesia hanya menjadi tuan rumah yang harus melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau menurut anggapan saya, secara pribadi, entah ini benar atau salah, kemungkinan apa yang dilakukan oleh PSSI melobi FIFA untuk persyaratan yang diajukan untuk timnas Israel, kemungkinan yang pertama, ini menurut saya, supporter atau pendukung dari timnas Israel kemungkinan kalau bisa tidak boleh masuk ke Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah pengibaran bendera Israel yang saat akan bertanding pasti akan ada pengibaran bendera Israel. Lalu yang ketiga, ini terkait masalah menyanyikan lagu kebangsaan atau national anthem dari timnas Israel. Itu yang kemungkinan sedang dilobi oleh PSSI kepada FIFA. Tapi itu juga kabarnya mendapatkan penolakan yang akhirnya itulah yang memicu
salah satunya yang memicu bahwa FIFA ini kemudian membatalkan drawing yang ada di Bali pada tanggal 31 Desember mendatang. Tapi ya kita berharap semoga semuanya masih akan baik-baik saja, semuanya berjalan dengan baik demi nama Indonesia di kancah dunia internasional. Nah, terkait Wayan Koster ini tadi, dia jadi seolah-olah melempar tanggung jawab ini kepada pemerintah pusat. Padahal dia sendiri yang memberikan statement seperti itu, bahkan bersurat resmi kepada FIFA. Ini kan blunder sekali kalau menurut saya. Padahal dulu di awal-awal Indonesia diterima menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, ini beberapa kepala daerah sudah menandatangani kesepakatan bahwa akan menjalankan sebaik-baiknya, termasuk Wayan Koster ini, karena Bali Stadion Iwayan Dipta di Gianyar menjadi salah satu venue. Kemudian ada Ridwan Kamil karena ada Stadion Si Jalak Harupat yang ada Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kemudian ada Gubernur DKI Jakarta karena GBK Gelora Bung Karno ini juga menjadi tuan rumah. Kemudian ada Gubernur Sumatera Selatan karena memang Stadion Jakabaring ini juga menjadi tuan rumah. Lalu ada Gibran Rakabuming selaku wali kota Solo karena Stadion Manahan juga dijadikan venue. Dan satu lagi adalah wali kota Surabaya Eri Cahyadi karena Gelora Bung Tomo juga menjadi salah satu venue-nya. Ini semua kepala daerah sudah dikumpulkan, kemudian memberikan pernyataan tanda tangan bahwa akan mensukseskan ini. Lalu tiba-tiba menjelang drawing justru malah melakukan blunder seperti ini yang dilakukan oleh Wayan Koster dan juga Ganjar Pranowo. Entah apa yang membuat mereka melakukan ini. Yang jelas seharusnya kalau misalkan memang menolak ini, harusnya dulu sejak tahun 2019 ketika Indonesia pertama kali dikabulkan permohonannya oleh FIFA menjadi tuan rumah. Harusnya seperti itu. Apakah dulu tidak menyadari bahwa Israel ini akan lolos kualifikasi? Entahlah, yang jelas harusnya memang dilakukan dulu. Dan kalau kita melihat timnas Israel, ini dia lolos bukan hasil giveaway, bukan. Mereka lolos karena memang posisinya pada waktu itu menjadi runner-up dari gelaran Piala Eropa atau Euro U19. Dan kemudian dia mendapatkan privilege untuk lolos menjadi peserta Piala Dunia U20 yang digelar di Indonesia. Jadi ini semua perjuangan, bukan giveaway dari FIFA, bukan. Melalui kualifikasi, melalui perjuangan yang akhirnya menempatkan dia lolos ke babak final di Indonesia ini. Nah, kemudian menyikapi ini semua, kalau kita melihat Gibran Rakabuming Raka, seorang wali kota Solo yang masih sangat muda, tapi sangat konsisten, kemudian juga sangat tegas, dan saya lihat dia lebih jantan daripada Gubernur Bali. Dari awal sudah konsisten. Kenapa? Dia ketika ditanya tentang polemik penolakan timnas Israel yang melibatkan Gubernur Bali dan juga Gubernur Jawa Tengah, Gibran ini kemudian menyampaikan sikap bahwa dia hanya bertugas sebagai tuan rumah yang mempersiapkan venue sebaik mungkin. Dan yang kedua, menjamin keselamatan seluruh peserta yang hadir di kotanya, di kota Solo. Itu yang menjadi tanggung jawab dia. Kemudian sekarang ketika dia ditanya oleh wartawan, kalau ada kemungkinan drawing ini digeser ke kota Solo, apakah Gibran siap? Dia menjawab dengan lantang, dengan pasti akan siap. Karena dia adalah tuan rumah yang akan menyambut siapapun yang akan datang ke kotanya. Ini patut diacungi jempol. Seorang yang katakanlah masih muda, kemudian dia katakanlah awam di dunia politik, tapi dia bisa memainkan ini semua dengan sangat cantik. Salut jempol 2 untuk Gibran Rakabuming Raka. Jadi kalau misalkan untuk kalian semua yang mengatakan bahwa ini adalah suara dari PDIP bahwa menolak timnas Israel, buktinya Gibran enggak. Gibran adalah kader PDIP. Kalau misalkan memang ini suara dari PDIP, kemudian Gibran melakukan ini, otomatis dia akan ditegur oleh Ketua Umum, oleh Megawati Soekarno Putri. Padahal kenyataannya enggak. Dia sampai detik ini konsisten, tetap akan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Dia akan menjadi tuan rumah yang baik dan sangat berharap Piala Dunia U20 tetap digelar di Indonesia pada tanggal 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Dan kalau misalkan ada beberapa orang yang kemudian meragukan ini akan terjadi chaos, kemudian
pengamat intelijen ini mengatakan bahwa akan terjadi aksi terorisme menjelang kedatangan timnas Israel, bahkan ketika timnas Israel datang di sini akan dilakukan teror di hotel, di bandara, bahkan di stadion, ya itu kan sudah menjadi tanggung jawab dari intelijen kita. Sekarang begini, ada beberapa oknum dari kelompok Kadrun beberapa waktu yang lalu, ini akan melakukan penganiayaan katanya kepada timnas Israel kalau datang ke sini, seperti yang berikut ini. Kalau sampai terjadi dipaksakan, kemungkinan juga jangan sampai disalahkan. Seandainya aktivis-aktivis Islam nanti juga akan memaksakan kehendak, juga akan menghadang tim sepak bola Israel, dan mungkin juga bisa melakukan penganiayaan kepada tim sepak bola Israel. Itu yang akan kita, Allahu Akbar. Nah kalau yang seperti itu ya langsung diserok aja. Mereka ini pengacau. Sudah kondisi seperti ini memperkeruh suasana dengan main ancam akan melakukan penganiayaan. Sudah tinggal serok aja. Jangankan yang frontal berbicara seperti itu, yang belum melakukan apa-apa, baru berencana, ini sudah bisa diendus oleh BNPT maupun Densus 88. Nah ini tugas mereka, tugas intelijen kita. Dan statement saya ini sekaligus mematahkan argumen beberapa kalangan, beberapa kelompok orang yang takut akan terjadi kerusuhan kalau misalkan timnas Israel datang ke sini, kemudian aksi terorisme dan lain sebagainya. Tenang aja, ini semua sudah dipetakan oleh Densus 88, BNPT, dan juga intelijen kita. Mereka pasti sudah paham masalah ini. Masa kalian lebih bin daripada bin sih? Tenang aja, semuanya sudah dipetakan. Pasti sudah diantisipasi jauh-jauh hari. Mereka lebih paham, mereka lebih tahu. Dan kalau misalkan ada juga statement yang mengatakan kalau misalkan timnas Israel kemudian batal datang ke sini, kemudian ataupun bahkan Piala Dunia U20 batal dilaksanakan di Indonesia, ini justru akan membuat Indonesia lebih aman dan menghemat anggaran pengamanan. Ini pernyataan konyol. Ada atau tidak ada timnas Israel datang ke sini, standar pengamanan itu tetap seperti itu dan biayanya ya juga sama seperti itu. Jadi ada atau nggak ada timnas Israel sama. Setiap gelaran event, apalagi gelaran internasional yang melibatkan negara-negara luar negeri yang datang ke sini, itu standar pengamanannya sudah sesuai prosedur. Ya seperti itu. Ada atau nggak ada timnas Israel, ada atau nggak ada ancaman terorisme, atau nggak ada ancaman boykot dan sebagainya. Pengamanannya ya sama, tetap sama. Jadi omong kosong, bullshit kalau misalkan ngomong ini adalah untuk penghematan biaya pengamanan. Konyol menurut saya. Jadi jangan pernah sekali-sekali meragukan petugas kepolisian kita. Kemudian intelijen baik dari Polri maupun TNI yang sudah mengantisipasi ini jauh-jauh hari. Yang jelas sekarang kita semuanya berharap bahwa Erick Thohir ini sukses melobi FIFA untuk mengamankan bagaimana Piala Dunia U20 ini digelar. Dan yang jelas, kalau menurut saya pribadi, sepertinya, ini feeling saya, sepertinya tetap digelar di Indonesia. Ada dua parameter yang membuat saya meyakini ini feeling saya. Yang pertama adalah statement dari PLT Menpora, Muhadjir Effendi, yang mengatakan bahwa ditanya oleh wartawan, kalau misalkan ada kemungkinan terburuk bagaimana? Insya Allah nggak ada kemungkinan terburuk, katanya seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, tim inspeksi dari FIFA ini tetap melakukan tugasnya. Meskipun mereka dari FIFA secara resmi membatalkan drawing di Bali, tapi mereka tetap melakukan inspeksi. Kemarin di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, mereka tetap melakukan inspeksi. Tetap melakukan kelayakan, uji kelayakan, cek fisik dan sebagainya. Kemudian rencananya hari ini kalau nggak salah atau nggak besok akan ke Stadion Manahan yang ada di Kota Solo. Kalau menurut saya sih memang itu. Jadi ini tetap akan digelar dan kita sebagai warga negara Indonesia dukung terus. Kita tetap mengharap Indonesia menjadi tuan rumah yang baik. Kemudian gelaran ini sukses, ada atau tidak ada timnas Israel. Kita tetap menjadi tuan rumah yang baik, kita tetap menyelenggarakan ini menjadi event internasional, sehingga kita layak untuk menyelenggarakan event-event selanjutnya. Karena apa? Karena kalau misalkan ini, jangan sampai ya, misalkan Indonesia di-ban, kita akan disanksi tidak boleh mengikuti event internasional apapun. Padahal
Indonesia akan bermain di Piala Asia yang akan diselenggarakan di Qatar. Ini kan perjuangannya nggak main-main loh, berdarah-darah loh mereka ini sampai lolos ke fase final Piala Asia di 2024 nanti. Jangan sampai ini kemudian mengubur impian semua pemain Indonesia yang berlaga di Piala Asia. Apalagi kita akan mengajukan diri menjadi tuan rumah Olimpiade dan juga Piala Dunia di 2034. Ya, jadi semoga semuanya ini akan berjalan lancar, semuanya berjalan baik-baik saja, Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 di bulan Mei mendatang dengan atau tanpa timnas Israel. Setuju ya? Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.